Auditori. Enggak, kuping sana. Oke, semoga Anda nggak bosan ya kalau sering dengar saya. Sebelum saya masuk dalam materi, saya mau cerita sedikit ini. Tahu gula ya. Oke. Gula itu manis ya. Oke. Maksudnya gini, saya pernah membaca satu artikel tuh bagus. Kita itu harus jadi gula katanya. Gula. Terus aku baca terus. Gula. Kalau kita minum kopi, gulanya dikit, rasanya apa? Pahit kan? Pahit. Yang disalahkan siapa? Kopi. Gulanya kurang itu, ya gulanya kurang, pahit. Ya. Nanti kalau gulanya kebanyakan manis, gulanya salah, ya lah, betul kan? Terus enggak ini pas, enak. Kopi ini sini dipuji, mantap kopi. Iya enggak? Sirup juga gitu, marjan. Itu sirup asalnya dari gula kan? Tapi nggak pernah disebut gula kan? Gula waktu disebut waktu Anda kena diabetes. Betul nggak? Penyakit gula. Nggak tahu kena penyakitnya. Jadi maksudnya gini ya, gula itu larut di mana-mana. Artinya kita ini juga harus seperti gula itu larut. Jadi terus pasrah, di apa no pasrah, di utak hancur ya pasrah, di apa no pasrah, ya kan? Lah malam hari ini saya ini sebetulnya sudah MPP ya, sudah pensiun, umur saya sudah 61. Bisa tahas kan? Iya kan? Umur 61. Anak saya yang barat itu baru 40. Yang kedua itu 38 Erik. Mungkin tahu isi di sini nggak ada pernah. Lah saya mau cerita gini, saya punya judul ini GPS. GPS itu garis pencapaian sukses. Nah, GPS, ya kan? Kalau GPS dulu, zaman dulu kalau kita kemana-mana itu nggak tahu jalan, tanya ngalor itu loh. Tadi saya walaupun sudah sering kesini, tapi saya itu juga nggak tahu alamatnya pastinya betul. Saya buka GPS, ketik Jemur Sari 76. Wah, iya kan? Sopirku tak kasih tahu. Terus kamu urut ke jalan biru pasti tak tahu. Betul, sampai nih. Ini Pak, oh iya sampai. Enak ya pakai GPS. Kenapa saya mikir untuk GPS? Karena waktu ya tanggal 8 November saya kan ke Amerika sama istri saya berdua. Terus di situ itu keliling ke 7 state itu naik mobil itu pakai GPS, canggih, gak takut nyasar. Mau kemana ditulis ke Portland gitu, berangkat, nyampe. Mikir di Surabaya, wah aku nanti pulang di Surabaya kemana-mana pakai GPS, gitu ya keren. Tapi GPS kadang-kadang ngaco. Masuk ke jalan-jalan bingung kan. Aku tak ngetes, aku minta jalan di sini. Tapi GPS nyuruh saya tuh lewat Jagir. Maka bener aja, nurut kok games. Dari ini juga ini sampai lebih dari nurut GPS, tapi loh, GPS itu ngadu enggak. Ternyata di tengah itu macet. Saya disuruh cari jalan alternatif. Saya tapi tidak gitu ya. Jadi saya mau cerita bagaimana saya sudah di asuransi itu total 22 tahun. 22 tahun, tapi di Prudential 16 tahun. Waktu saya pertama ke Barcelona itu tahun 2001 masih culun. Ya. Kalau ini cukbul, baru. Ya. Oh pakai ini ya. Oke. Oh ini kan ini, tak udah baikku ya. Soalnya gak ini. Oke. Ini materinya. Ini yang pertama bukan? Oh yang pertama. Oke. Lihat ya, setiap prestasi yang besar selalu membutuhkan motivasi dan ketekunan yang besar untuk bangkit dari setiap kegagalan. Motivasi selalu muncul apabila kita memiliki suatu keinginan yang besar untuk dicapai, betul nggak?
Dan tujuan yang kita tetapkan sebagai target untuk mencapai keberhasilan dan sukses, kita harus mencari alasan untuk kita harus berhasil di bisnis ini. Meskipun sering kita mengalami kegagalan demi kegagalan, asal masih ada alasan untuk berhasil, maka kita akan tetap semangat. Saya di asuransi di Indonesia 16 tahun, jatuh bangun. Tapi untung waktu itu kebetulan ada lagunya itu, jatuh bangun aku mengejar kis gitu ya. Sampai glosor. Tapi sekarang sudah saya mikir, saya masuk di Indonesia tahun 2000, itu cuma 6 orang. 6 orang, salah satunya istri saya. Jadi 5 orang. Waktu itu masih lihat GPS itu masih 3-4 lembar. Aduh, 3-4 lembar. Dengan berjalannya waktu, sekarang saya nggak berani ngeprint GPS. Tahu GPS ya? Komisi statement itu. Ternyata saya sampai nggak kenal agent saya. Saya total nama-nama agent yang di seluruh agent saya itu kurang lebih ada 600 lebih. Tekon 6 jadi 600 dilipat, ya kan? Saya punya yang di Bali, di Lombok, bukan di Bali, terus di Kupang, Tarakan, Budi, sama Surabaya, Sidoarjo. Totalnya udah 600-an. Saya juga nggak pernah kenal sama agent, apalagi sama kalian. Saya kenal sama Good Morning tak. Ini Good Morning kan selamat pagi. Baju kuning. Baju kuning. Apa bisikan gigi? Enggak, jangan marah. Marah itu enggak bagus. Ya, jadi teman-teman, kita harus tahu bahwa kita ini harus exit. Terus kita itu kejar. Siapa bilang pekerjaan asuransi itu pekerjaan yang enggak menguntungkan? Sebelum saya di Prudential, saya itu di asuransi lain 6 tahun, ya. Mau hidup segan, mati enggak mau. Mau urip lu malas, dikon mati mau, oke? Tapi setelah saya masuk di Prudential, wush, gila, tak lihat sistemnya luar biasa. Dan saya dari minus bisnis saya nggak ada. Saya itu masuk di Prudential mungkin sudah tahu ya, karena saya itu kena 4K itu ya. Salah satunya ya kayak plus bangkrut. Sekarang tahu aset saya nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu beneran? Aset saya ini sekarang udah 23 miliar di Prudential. Kok nggak ada tepuk tangan? Selama saya di Prudential, saya juga terheran-heran. Tapi herannya saya tetap hidupnya tuh kok pas-pasan terus saya. Yus, waduh, aku sumpah pas-pasan. Ya pas ono motorannya tak tuku ya. Jadi kan pas-pas. Kenapa? Karena saya selalu punya alasan. Anda di sini harus punya satu alasan yang kuat kenapa Anda di sini. Betul nggak? Kalau ibumu tanya, kamu lulus kuliah mau jadi apa? Aku mau jadi Bu, kerja di kantor Bu, di bank Bu, kerja di Bu, jadi direktur, jadi pengacara, jadi macam-macam kan? Ada yang ngomong, lulus kuliah mau jadi apa? Jual asuransi, ada? Nggak ada, buktinya ada di sini Pak. Ya kan? Buktinya ada di sini. Saya juga heran gitu. Juga heran. Ya toh? Kita harus tahu bahwa kenapa Anda ada di sini, karena ada satu alasan yang harus Anda ketahui bahwa saya kepingin kaya. Kepingin kaya di Indonesia itu nggak sulit, bener. Yang penting Anda tuh mau, karena pakai GPS, ya lah, pakai GPS kemana-mana, pakai GPS. GPS-nya di Indonesia itu garis pencapaian sukses. Tadi garis Anda itu harus mencapai sukses. Karena kalau enggak, sia-sia Anda di sini. Siapa yang masih agent? Kepengin nggak jadi manajer? Kepengin? Bener? Kepengin apa kepengin beneran? Tahu caranya? Loh, tahu caranya nggak? Mau jadi manajer tahu caranya nggak? Harus tahu caranya. Kalau Anda kepengin jadi manajer nggak tahu caranya, berarti Anda bohong. Nggak kepengin jadi manajer.
Nah, kalau Anda tahu caranya, kenapa Anda tetap jadi agent? Itu kalau punya alasan. Aku pokoknya tahun ini nggak mau mundur, aku harus tetap kejar mau jadi manajer. Saya pernah ngitung, saya diajari sama Kanho, kerugian seorang agen yang nggak naik level, kerugiannya itu ratusan juta. Tanya Pak Kanho ini kan alim itu. Orang mau yang mau hasil income 100 juta, selain leader nggak ada. Agent sampai untung melakukan kencang ini, kalau bagaimana nggak bakal isu. Iya kan? Anda harus jadi manajer baru bisa income 100 juta. Dulu waktu saya direkrut sama orang yang ngerekrut saya, udah kamu ikut aja, ini gampang nih, 5 tahun kamu dapat 100 juta. Wih, kalau tak kampleng. Aku udah 6 tahun di asuransi, ngerasa duit 10 juta itu gak pas rezeki ini gede. Lega ya cuma 1,5 juta, 2 juta, seperti itu. Belum bener. Pas yang rekrut saya itu kan orang Malaysia, yang namanya LBS itu, tapi melalui Pak Suramin. Pak Suramin bilang dia, udah kamu butuh ikut aja. Ya usah, ikut aja. Ternyata betul. Betul. Ternyata nggak sampai 5 tahun itu sudah 100 juta. Bayangin ya dulu nggak pernah megang duit. Jangankan 100 juta ya. Saya bisnis saya perputaran itu nggak sampai 50 juta. Konsumsi ekonomi. Ya modalnya sampun muter balik, kamu sampai di pangan pun sampun tek, ya kan? Wah, saya habis-habisan ya, tahun 97 itu saya sudah ikut asuransi, tapi 95 saya sudah gabung asuransi karena bisnis saya itu sudah mulai gejalanya nggak bagus. Ya, halo? Iya Pak, sebentar Pak ya, mesti meeting Pak. Itu bener apa? GPS. Oh, lihat bohongan nggak apa-apa, silakan. GPS. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kalau Anda mau kaya di bisnis ini gampang. Kerjanya itu cuma cungcrik. Orang Sidoarjo itu agent saya udah beli mobil itu ada 17 orang, mobil baru. Cungcrik, cuma cerita. Gampang loh. Cuma cerita toh kerjanya kita itu. Iya, cuma cerita. Makanya waktu saya sekolah nggak dapat titel, begitu masuk di Prudential, gila 3 tahun dikasih MBA. Yang bener mau masuk MBA, itu kan MBA kelasnya. Marketing bodoh apa? Iya kan? Jadi kita harus tahu bahwa sebetulnya kita kerja bisnis ini cari duitnya gampang. Cuma cerita. Terus mari cuma cerita, mulai ngacrit. Tahu ngacrit? Betul. Nah, ngarang mau cerita, saya kadang-kadang itu bombali orang. Saya nawari orang. Saya kalau pagi sekarang jalan pagi di pasar modern. Terus komunitas renang sudah tak leboni, terus entek ganti komunitas jalan. Komunitas jalan itu tak delok kan. Orang ini kok tuwir-tuwir ini. Tak tanya umur berapa? Ya sih 68 lah. Umur berapa? 71. Nah, aku sudah ketemu barusan ini umur 52. Terus tak tempel tetap. Kata orang ini biasanya di Timur Leste. Sekarang harus masuk 3 orang, anaknya 2, dia 1. Masuk nggak banyak, dia 3,5 juta, anaknya 1,5 juta. Ya udah, daripada aku jalan nganggur, ya loh, jalan sehat, masih dapat bis. Cuma ceritanya. Loh, siapa yang sering ke pasar modern? Ada yang dekat pasar modern rumahnya? Dekat. Masuk pasar modern, tiap hari saya disuruh nyanyi. Lu betul, nyanyi di karaoke itu. Mampir jalan pagi itu kumpul-kumpul itu nyanyi saya. Ya lah, tutup nyanyi itu aku ngelirik kan seneng ya, aku tak terdai kan, ayo nyanyi jalan nyanyi apa? Nggak nyanyi no, malu no. Ya kan? Nanti kalau jalan pagi udah habis saya mikir apalagi ya jalan malam kau ya. Jadi kita ini kalau mau punya alasan untuk Anda di sini itu harus punya alasan. Kalau nggak punya alasan Anda jangan kerja di Indonesia. Harus punya alasan mau aku harus kaya di sini. Aku harus bisa bahagian orang tua saya. Aku nggak nututi orang tua aku sudah pindah ke sana. Dia gangsir orang tua aku di sini tanah kusir. Waktu saya susah,
papa mama saya sehat-sehat. Rodo enakan papa saya mama saya sudah sakit-sakitan. Wis enak, aku bisa nerbang papa saya sudah bebas sekali. Jadi Anda yang masih punya orang tua, ingat alasanmu di sini tuh untuk cari duit bahagia orang tuamu dulu. Baru kamu diberkati. Ya, siapa yang sudah married di sini? Sudah married, sudah married itu belum nih. Sudah married kan? Saya tanya, siapa namanya Mbak? Asti. Mbak Asti, saya tanya, Anda kerja di Indonesia sudah berapa tahun? Setengah tahun. Setengah tahun. Kamu tahu bosmu siapa? Siapa? Salah. Saya kasih tahu ya, Pak Kanu ini bukan bosmu, partnermu. Bosmu itu adalah anakmu. Anakmu pernah kerja? Belum punya anak? Udah? Pernah kerja? Enggak pernah. Tapi kalau minta apa-apa sama kamu, kamu turutin enggak? Nah itu bosmu. Ya no? Enggak kerja tapi minta, tetap kamu harus nyari. Betul enggak? Nah Pak Kanu itu partner. Kamu diajari pinter, diajari sembarang, itu partnermu. Tapi bosmu bukan Pak Kanu, bosmu itulah anakmu. Karena anakmu nggak kerja apa-apa, kamu mikir no sekolah nih, mikir no apa nih, mikir no semuanya kan? Itu bosmu. Kalau aku sudah nggak punya bos, karena anak aku udah gede-gede, tetap cucuku betul cilik. Dan bosku, gitu kan? Lokrok artinya ya kan? Jadi kita harus tahu, alasan kita ada di Prudential cuma satu. Saya kepingin menjadi orang yang berhasil. Jadi kita nggak boleh patah semangat, ya kan? Di sini kan tulis walaupun mengalami kegagalan demi kegagalan, asal masih ada alasan. Kalau nggak ada alasan ya kita keluar aja nggak apa-apa. Tapi kalau pasti punya alasan, karena tidak gini loh ya, Tuhan itu baik setengah mati ya. Anda apapun agama Anda, yang penting Anda kan percaya sama Allahmu, ya kan? Dan Allahmu itu selalu memperhatikan kita, betul nggak? Nek kita malas-malasan, Allahmu juga malas nggak? Malas. Tapi nek kita giat kerja sampai kumus-kumus keringetan ditolakin, Allahmu itu nganggur loh sama orang yang didatengin. Wah, jangan ditekani anakku orang menengah, itu usir-usir. Dia selentik, tak orang kamu masuk di situ digedek nanti, terima anak masuk. Closing, sebenarnya kan? Lalu kita kerjanya giat, ditolak pun tetap sukacita, tetap gak boleh gerutu, ya tuh. Terus rupanya elek, nolak loh, itu gak boleh. Betul gak? Di sini gak ada yang ngomong, gak ada yang ngaku. Ya kan? Jadi kalian di sini, saya selalu mengatakan kepada agent saya, kamu harus punya satu alasan kenapa kamu tinggal di Prudential. Saya punya alasan. Saya ingin hidup saya itu makmur. Hidup saya itu harus berubah. Ya kan? Orang muda-muda sekarang yang kerja di Prudential mau mentereng-mentereng. Ya kan? Ini saya pakai cincin 2. Teman saya itu saya berhasil cincinnya itu semua dipakai cincin. Pakai cincin. Kita bilang cincin jangan iya Pak, itu usaha tidak gampang. Satu 10 piro. Ya, kamu tahu, tapi orang Madura ini lebih pinter. Ya, satu 10 piro orang Madura ini. 60.000, wih untungnya pas apa? Oh no, Pak Usen. Gak terima tadi. Piro? Oh. Oke, ya. Oke, sekarang kita lihat. Fokus itu penting. Dalam menjalankan bisnis kita harus selalu memerlukan fokus. Contoh bila kita tidak membawa kaca bila kita membawa kaca pembesar, tahu kaca pembesar? Kalau dilihat orangnya tambah gede. Itu kalau kita taruh di bawahnya matahari di sini lihat ya. Saya itu praktek. Di bawah seperti membawa kaca pembesar lalu kita taruh di bawah matahari dan difokuskan pada satu benda, maka benda tersebut akan siapa yang pernah coba? Bakar kan? Apapun dibakar. Nah, kenapa harus fokus? Tahu nggak?
Lek kita nggak fokus ya kita berarti kita main-main. Siapa yang mau saya tes, mau fokus? Saya kasih uang. Nah, ayo siapa yang mau maju? 50 dulu. Rocky. Rocky. Ini kalau kamu fokus ini ambil. Coba. Ayo siapa yang maju? Lu 50 kurang? Kurang. 100. Anton. Ayo siapa yang mau? Anton, maju toh. Aduh lah, gua. Fokus. Supaya saya tidak diarani nakalan, Coba. saya minta tolong Pegang. Anda yang megang. Ngeri. Ini, oke. Sekarang permainan sini. Siapa namanya? Anton. Anto. Gini, tanganmu gini. Di sini ya. Terus tekuk gini. Ya, kena loh. Sekarang coba. Saya coba dulu. Dari atas dulu. Oke, tekuk. Kena kan? Oke. Permainan sekarang angkat. Ini kan fokus. Sekarang mata ditutup satu. Saya tanya, masih kelihatan nggak? Ayo coba. Bleset dong. Balik toh. Kalau nggak percaya. Coba lagi. Toh, balik toh. Ya, terus mata Anda tutup satu, terus pindah gini. Beda. Coba, gini pindah. Berubah nggak tempatnya? Berubah kan? Nggak bakal bisa karena Anda tidak fokus. Tapi kenapa kalau orang berdil harus ditutup satu? Ayo, Supaya fokus. ada yang bisa jawab? Kalau ditutup dua-dua nggak kelihatan. Capek Betul nggak? ya. Kalau kita harus itu. Demikian juga bila kita selalu fokus dalam bisnis, dijamin keberhasilan. Sudah, jangan ngelirik. Apa namanya MLM? Siapa yang ikut MLM di sini? Jadi Segera bertobat. Karena MLM itu singkatan dari apa sih? Mulut lawan mulut. Mulut lewat? Salah, yang baru. Lu masuk mati. Mati lu masuk. MLM. Masuk lu mati. Nah, betul nggak? Atau berbalik, mati lu masuk. Nah, karena kita masuk MLM, kita ini mati. Duitnya tuh stop terus. Saya pernah dibohongin orang ikut MLM. Pertama saya ikut MLM bukan ikut, saya berbenah karena itu pro. Saat keluarga makan pro, bagus hasilnya. Orang Malaysia, kalau ini bagus sosialisasi. Kamu nanti dapat tiket ke Hongkong kemana? Ya wis, beli. Tapi gini, supaya kamu dapat tiket cepat jenjang, kamu harus nutup poin itu 60 juta. 60 juta, ya Pak Dewa saya nggak mau tuh 60 juta. Dapat tiket saya ke Cina, Hongkong. Waktu rapat, ini dia Husein dapat uang. Mikir jangkrik duitku dewe. Kemarin gitu saya dapat dari Hongkong pulang itu barangnya kan entek. Terpaksa harus obral, sir. Nah, dibanding Hongkong itu duitku dewe. Artinya kalau kita multi level nutup poin nggak? Mau nutup poin baru boleh dapat logrokan. Kalau di Indonesia nutup poin nggak? Nggak nutup poin. Anda mau beli asuransi sendiri silakan, nggak itu nggak masalah. Ya toh, cuma saya kalau ada orang yang di Prudential terus nggak punya asuransi di Prudential, saya tanya siapa yang belum punya asuransi di Prudential? 1, 2, nanti tutup sama saya ya. Gini loh, kenapa saya suruh Anda itu nutup asuransi? Karena kamu tahu asuransi Prudential bagus nggak? Bagus, tapi kamu tanya, kamu bagus, kamu sih. Terus kamu, belum, saya kan di Bogorasi Pak. Apa di Bogorasi? Malang bu, biasanya bu, Malang. Masuk di Malang, orangnya sampai Malang, kamu masih di
kolaborasi. Nah, artinya apa? Kita tidak boleh jadi makelar. Kita sudah tahu proposal bagus, kita nutup supaya kalau kita punya asuransi sendiri, kita ngomong sama orang itu berani, ya kan? Bayangin ngomong bagus, tapi kamu dewe gak tuh. Nah, terus apa kata dunia? Iya kan? Nah, oke, sekarang kembali lagi kita lihat bahwa kuncinya impian kita harus jelas dan itu menjadi prioritas yang tidak boleh tidak. Orang yang sukses adalah orang yang mempunyai pendirian yang teguh dan yang tidak terbawa arus seperti segerombolan bebek. Tahu bebek? Orang yang bebek di desa itu. Si bebek bebek, ya kan? Satu. Kita nggak boleh seperti itu. Tapi kalau kita tahu bahwa kita harus punya satu alasan dan semangat, karena kalau kita itu nggak punya semangat, akhirnya kita nggak bisa prospek. Justru kehancuran manusia itu adalah kehilangan semangat. Ya, wes cari prospek, mari nunggu pacaran, ditinggal pacaran. Aduh, Markus gak usah, kayak apa tutulan nangis gak usah boleh, oleh duit ya pacar Melayu ya tuh. Apa gara-gara pacar kita kehilangan semangat? Kamu tahu saya, istri saya itu pacarnya berapa? Kamu nggak tahu loh? Jangan ngomong. Saya itu pacaran sama istri saya itu nggak tahu beberapa. Gimana? Wes gak kesuwen tak kira rada cocok, ya wes Bungkus. ya wes dibungkus. Saya menikah itu muda, umur 20 saya sudah menikah, 21 saya punya anak. Sekarang 61 anak saya udah 40 tahun. Kalau jalan sama saya itu nggak percaya itu anak saya, ya kan? Tapi saya ini adalah dikatakan orang itu Cilacap Probolinggo. Mau tahu nggak? Dhuwure lacap bisa resiko. Kalah kok nyotong. Ya, mulai ya, supaya nggak ngantuk lagi. Jadi kita harus punya pendirian yang kuat di dalam bisnis ini. Kalau enggak, Anda kalah. Banyak gopek. Karena saya mikir gini ya, ternyata Anda mau jadi agen gencar terus dapat duit beli mobil, ya kan? Walaupun kredit. Saya tanya sama agen saya, kamu harus punya mobil. Aku belum punya rumah, Pak. Rumah kontrak aja dulu, Pak. Ya apa saya sampai itu? Saya tanya, kamu kalau beli rumah, rumahmu bisa cari duit nggak? Ya gak iso. Mungkin nih kontrak beli mobil, mobilmu itu ajaran golek duit. Tahu maksudnya? Mobil itu membawa kita cari duit. Nah, habis cari duit akeh, baru beli rumah, nyicil rumah. Loh Pak, aduh Pak, ya pasti anu saya. Akhirnya nyicil. Ya harus nyicil. Tak tanyain, yang bayar cicilan siapa? Nasabahmu, bukan kamu. Kamu tidak bakal bisa nyicil. Saya loh beli mobil, beli rumah. Yang nyicil itu bukan saya. Siapa? Enggak, agent saya. Betul nggak? Agent saya ada 600. Mereka itu kerja buat nyicil-nyicilannya saya. Betul nggak? Makanya saya katakan kamu harus jadi leader. Leader punya anak banyak-banyak itu asetmu. Ya toh? Saya waktu ke Amerika, saya bilang, saya ke Amerika 3 minggu. Tanggal 8 saya mulai kontes. Sampai tanggal 30, tanggal 1 saya lihat kalau yang lebih dari 5 case saya kasih hadiah uang 300.000 plus souvenir. Kalau yang cuma 2 case saya kasih souvenir. Saya tinggal 3 minggu, Sidoarjo itu tembus 440 juta 3 minggu. Saya mikir, ciamik ya, biasa seminggu cuma 70, 60. Ini dalam 3 minggu 450 juta. Jadi gini loh, kita ini harus tahu, memang manusia jujur itu senang diberi reward, betul nggak? Dikasih hadiah itu senang, ya. Jadi kita harus tahu kalau Anda bisa menjadi manajer,
Anda punya anak buah, buahnya wis gak usah kerja. Golek anak buah semua wis. Sak pondok pesantren dadi anak buahmu. Ya atau sak yayasan di dadi anak buahmu. Mereka kerja. Anda dapat duit. Jadi yang nyicil barangmu itu anak buahmu. Saya kan tidur di rumah teman saya di Amerika. Setiap hari Rebo saya kecetik ini. Kok ini apa sih bingung? Sik ta, iki mlebu piro lah. Apa yang mlebu piro? Setiap minggu kan komisi keluar. Tahu teman saya di Amerika itu kerjanya apa? Mbak, Bu. Lu bener, dia cerita. Satunya itu jadi caregiver. Aku gak ngerti istilah caregiver apa. Apa sih caregiver? Babu jadi rumati orang tua. Ya, jadi orang tua yang sepuh-sepuh itu sama pemerintah, anak-anaknya kan nggak seperti orang sini. Orang sini itu kan sama orang tua itu sayang. Orang Amerika gak, 18 tahun udah keluar sampai orang tuanya itu dia dipensiun sama negara. Itu caregiver itu yang suruh merawat. Anak-anaknya nggak mau merawat. Sampai saya ngomong sama teman saya, kamu itu anak durhaka. Apa durhaka? Kamu tahu nyewoi mamamu? Enggak, Pak. Kan nyewoi orang. Gendeng aku nyewoi mamaku, gak ada duit. Aku nyewoi wong itu oleh dolar. Jadi tahu ya kerjanya seperti itu. Lah saya tinggal 3 minggu, tiap Rabu tak duduk balik, kencling masuk laporan ke Permata. Gendeng ya kan tinggal sih ngebut duitmu. Kan gak usah kerja, gak usah. Saya kerja anakku. Iya kan? Mau gak jadi manajer semua? Bayangin kalau kamu jadi manajer semua, satu manajer 10 orang, di sini nggak cukup. Di sini sudah jebol, belai. Oh ini, gitu loh, ya. Tapi kita harus tahu, kita harus punya apa? Punya apa? Impian. Impian kita harus jelas. Saya selalu ngomong sama agent saya, kalau kamu kepingin beli mobil, cari brosurnya dulu, taruhin terus tanya harganya berapa. Kamu tidak suruh bayar semuanya. Cari uangmu kayak tok. Setelah uangmu kayak terbayar, cicilannya terbayar nggak? Terbayar. Jual apa saya enak? Jual satu komisinya 60 bulan. Ada? Di Prudential jual satu komisinya 60 bulan. Jual lagi satu komisi 6 bulan. Lek kamu gila. Tiap hari bangun mikirnya prospek. Tiap bangun prospek, tiap bangun pikirannya prospek. Sampai tidur pun kadang-kadang kan prospek. Ninggal. Kayak siapa? Sak ini Pak, ngono ya. Sampai sekarang itu saya sedang prospek. Tapi prospek, kalau jam terbang itu tinggi, prospeknya enggak seperti Pak Ali yang enggak perlu. Saya cuma cerita, bisnismu, bisnismu aku jual pipa-pipa. Aku nanya kamu jual pipa itu susah nggak sih? Pagi bangun pagi sampai sore kamu cari duit? Ya, susah ya. Oke. Terus kalau kamu udah berhasil, kamu beli rumah, iya, beli mobil. Aku punya mobil 2 ya. Mobilnya siapa? Ya mobilku. Masa? Loh, gendeng aja aku katanya beli saya. Ya itu mobil, iya, tapi belum tentu yang miliki kamu. Kok bisa? Mulai saya ngacrik. Tetangga saya kaya, punya mobil 2, 3, terus punya villa. Dia yang beli, tapi bukan dia yang menikmati. Siapa? Rumah sakit. Tahu? Banyak tak dengar orang ini cari duit sudah berhasil, terus uangnya itu dengan relanya mobilnya dijual di store rumah sakit. Ada? Pernah nggak cerita itu? Banyak kan? Berarti rumah itu, mobil itu dibeli untuk siapa? Rumah sakit. Nah, berarti orang itu kan goblok. Ya kan? Cerita sama orang. Cari duit itu susah. Kalau sakit jangan mau bayar sendiri. Loh siapa yang bayar? Saya, melalui saya. Caranya, ini kartunya seperti itu. Oh gitu ya, udah tenang. Kalau Anda nggak percaya nanti tak ajak bos saya siapa? Kanggo. Wah, dia ajak. Mas Kanggo lepek-lepek. Ya kan? Oke, zaman dahulu bila bepergian di suatu tempat yang belum pernah didatangi, maka untuk sampai di tempat akan menggunakan apa? Peta atau kompas.
arahnya kemana, barat timur. Saya tuh kalau ke desa kesel saya. Pak, di jalan ini, oh sampai ngaler, terus toko kono ngiler tuh. Lor nyalan kilen aku iki delok gak ero kok timur barat aku sing gak ero, pokoknya aku rone tak delok isuk makare kono itu timur ngono ya. Dadak kono suruh ngaler. Nah, tapi sekarang ada GPS. Gak perlu tanya kan? Iya kan? Mbah Google. Tanya Mbah Google. Sampai cucu saya waktu UAS tanya sama istri saya, "Nek, ini loh jawabannya apa?" Gitu loh. Nenek dia gak ngerti. Buka Mbah Google. Dibuka Mbah Google. Oh, nak jawabannya. Betul. Ciamik Mbah Google itu pinter. Ya toh? Jadi kita kemana-mana itu Pak Bondo, smartphone wis aman. Ya, mau kemana-mana. Nah dulu kita kemana-mana nggak ada. Gara-gara Mbak Surip itu loh. Tak gendong kemana-mana. Begitu Pak Surip mati itu GPS. Zaman Mbak Surip kan tak gendong kemana-mana. Jadi Mbak Surip itu gendong sampai kesel akhirnya mati. Kemana mati mana pakai GPS. Ya. Oke. Terus tetapi dijamin serba digital. Orang mau kemana saja hanya cukup dengan GPS, akuratnya 100%. Saya sudah membuktikan, ya GPS. Tapi kalau GPS-nya di Prudential itu garis pencapaian sukses. Mereka harus punya satu garis itu untuk mencapai sukses. Ya, ingat ya, harus punya GPS. Kamu jualan asuransi pakai apa? Pakai GPS. Loh, asuransi kalau pakai GPS, kamu kuno, gitu ya. GPS itu garis pencapaian sukses. Dari aku tuh masuk di dalam garis itu untuk mencapai kesuksesan. Ya kan? Saya cuma mikir gini, kalau saya bisa menekuni bisnis ini sampai 10 tahun lagi, umur saya baru 71 tahun. Ya, saya nggak akan tua, ngeluh nih. 3 tahun sekali ganti kulit. Iya kan? Cuma kalau saya lihat foto saya yang dari Barcelona itu 15 tahun yang lalu lucu ya sih. Saya enom ya. Saya kira gak tua teman. Iya kan? Sip, gagal toh? Masih terpicit toh? Enggak lah. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita cuma membutuhkan internet. Nah, sekarang Prudential ini akan mengarah ke smart. Smart. Nah, smart. Aku kan belajar mana smart. Uangnya dari mana kirim nono gak tadi. Sampai kita protes sebetulnya kita semua dulu baru langsung kirim gitu loh. Enggak. Nyari signal di sini. Nah, itu ya salahnya tuh nanti nggak tahu sih akhir-akhir ini mungkin akan dirubah ya. Gitu kita sudah nyusun tinggal kita klik langsung kirim gitu. Oke, demikian juga kita harus mau sukses, kita juga harus mempunyai GPS, garis pencapaian sukses. Ini yang harus kita ingat terus agar melupakan kegagalan. Saya ini sama kegagalan sudah lupa. Saking seringnya ditolak uang sampai uang dewe sing nolak aku izin. Bukan saya yang izin, saya nolak aku izin. Aduh sih, kalau itu tak lanjut. Gak, sebelum kamu closing itu ya berarti aku tetap harus punya tanggung jawab. Yes, kayaknya tiba konten itu nggak isi. Ya kan? Anda pernah gitu nggak? Belum kan? Anda harus seperti itu. Satu orang yang kamu prospek, jangan menyerah, ditolak, tenang aja. Saya pernah sama orang Raden Saleh, nolak. Wes lah, gak usah ngomong asuransi, aku males kerja ini mumet sama asuransi. Ya wes lah, gue datang lagi tak kono pastel. Apa itu? Pas aku lewat tak dulu ono tulisannya pastel aku enak, tak apa enak, tak turun. Muangan pastel. Muangan pastel cerita mengenai asuransi aku. Pancet ya gue ini pastel asuransi. Saya aku gak nawarkan asuransi. Aku cuma cerita asuransi itu penting. Aku seru penting. Lah seru penting kok gak melok aku. Itu kan debat saya. Aku
Bobat dulu kon jare. Loh, lah apa bobat? Enggak usah. Aku rokok biar sebelum aku di Prudential kon gak ono wedine mbek aku. Ya kan? Saya nggak punya wibawa. Sebelumnya di Prudential saya nggak ada wibawa. Betul. Saya kerja sama bosku di Radensa itu ya wedi-wediin telat. Pak Alan saya di Prudential Pak, bosku lu wedi mbek aku. Tak parah nih ngono juga tuh hal. Kenapa sih? Kami nawari kok terus itu. Wis yo kok anu tak salah yo Pak. Wis to, kok anu tak telepon iki. Bareng suatu pirone tak telepon. Siapa? Kusi ngomong kan. Aku itu krungu dia ngomong kan. Apa wedi sama aku? Kenapa? Karena saya punya wibawa. Saya di Prudential bukan main. Oh, saya wedi mbak. Kalau kita tahu kita ditakutin orang, kita nggak usah takut sama orang. Betul nggak? Sampai proses nggak usah oke. Oh mana cek gede ini kira-kira. Sampai pijet. Beli lo gemeter. Iya lah. Dulu saya begitu. Prospek dulu kata soge lo. Ngomongnya oh begini. Tapi dengan jalannya waktu, jam terbang saya semakin hari semakin tinggi, sehingga aku kalau pendine kalau isi. Saya jelas aku tuh selalu ngisi wong. Jadi wong dia karena sungkan. Iya kan? Pernah tahu tuh ceritanya orang gagap yang kerja? Pernah nggak? Jual buku. Orang yang sekolahnya pinter tapi gagap. Pinter ya ngurus coba gimana cuma kerja itu. Gak ada sih belum terima, soalnya lagi ngomongin kesuwen lagi ngomong. Iya toh? Akhirnya gak ada sih mau terima, sakno. Terus dia jalan-jalan, ada satu toko buku mencari sales girl. Wah, lama. Ya udah, ini kamu bawa 4. Ini jual, ini harga 250 ribuan dan kamu jual. Nanti kalau sudah laku kamu kembali dibawa. 2 jam habis paku. Balik lagi stok. Loh, habis. Dia kayak mana papa? Menit habis. Jadi 1 minggu dia bisa jual 40 buku lebih. Salesnya sih gena-gena. Sen pentara gaya-gaya, jajasan, kangelan kan dulu. Sak minggu tuh jual buku tuh cuma 45. Akhirnya terakhir bosnya heran, diceluk, dipanggil. Kamu meeting, tanyain. Ini sales baru, 1 minggu 40 buku. Saya kepengen tahu caranya kamu jual. Panggil. Gimana caranya? Saya jual, mau beli buku. Kakak kalau gak mau tak baca no. Terus, ojo dibaca no tak beli ya. Baca sendiri. Ngomongnya setengah mati kami baca no. Ya kan? Udah, nggak usah, tak baca sendiri. Beli berapa? 250 bis timbangan ini. Sama tuh. Terus akhirnya dibeli, tapi nggak baca dia. Kalau kamu nggak mau, tak baca terus kan. Kalau sana tuh, dia tambahkan terus. Jadi kita harus tahu, hidup itu harus berani melawan tantangan. Melawan kegagalan itu harus berani. Karena orang gagal itu bukan karena kamu gagal, enggak. Karena kegagalan itu adalah satu pelajaran supaya kamu itu bisa mengalahkan kegagalan. Kalau Anda itu punya persoalan, kamu lari dari persoalanmu, persoalanmu bisa selesaikan. Persoalan harus dihadapi, betul? Setelah selesai, kamu menghadapi persoalan, selesai kan? Aku menang, persoalanku kalah. Apa di depan itu nggak ada persoalan lagi? Pasti ada lebih berat, sampai persoalan itu bosan. Nakoi kamu, terus jadi kayak persoalan, percuma untuk gendeng, persoalan dikalah lo kabeh, ya toh? Akhirnya kalah semua. Kita juga gitu, aku prospek terus bondokan dotok di luar kota itu paling seneng cold call. Saya di Probolinggo itu hampir 70% itu nasabah saya, makanya banyak kena usin kabeh.
Yang gede-gede loh, tapi yang cilik-cilik enggak. Saya cilik-cilik malas sabar tuh. Jadi yang besar-besar itu yang sarang-burung ikut saya semua. Itu prospeknya jangan main-main tuh. Saya tolak itu 3-4 kali. Kok dijanjeni, tak tekoi mana, janjeni. Wes teko Banyuwangi tak tukuno ayam pedes tau ayam pedes. Di kantin itu ada ayam setan tuh nak bawa. Iki lho doyanan pedes apa ya ayam pedes? Gak usah repot-repot lah. Aku gak enak ini sungan. Loh gak enak itu asuransi batin. Dalam hati, itu dalam hatiku. Dalam hatiku aku batin kok. Kamu seru gak enak tapi gak nutup-nutup kan itu. Akhirnya semua banyak yang nutup rumah saya. Karena satu, aku kakek makan rebuk. Ya, kalau kita itu malu, sering sungkan, sering isin, sering malu, makan rebuk. Paling enggak 2 hari sekali lah makan rebuk. Dan tirai gede, jadi terus gak usah takut semuanya. Ya? Jadi kalau aku sudah ketemu sama nasabah itu saya isin ambil aku. Gak nutup itu isin aku kira. Soalnya aku kan pintar bohongin orang gitu. Tak ngomong di sini. Lah, saya di gereja itu sama-sama kan itu satu gereja. Tapi saya tidak pernah nawarin orang gereja. Tapi orang gereja itu nggak budak ini. Kayak nanya, kayak nona. Tanya istri saya. Karena di